selamat pagi, siang, sore, dan malam ya teman-teman ya. Kali ini gue agak sedikit bahasan yang berbeda ya, agak sedikit dalam lagi, agak sedikit deep lagi. Banyak kekhawatiran dari teman-teman keepers juga di luaran sana, apakah harga Cana Maru pada tahun 2024 bakal terus-terus bertahan atau terus-terus ke bawah. Yuk kita kupas lagi lebih dalam bagaimana harga Cana Maru di 2024, bagaimana ngebuat harga ikan menjadi lebih bernilai pada tahun 2024. So jangan di skip, tonton terus channel ini sampai habis ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, nah ini di depan gue ada red cuttingan gue yang size-nya ini kurang lebih udah 10-11 cm ya teman-teman ya. Nah ini sesuai dengan pembahasan kita ya teman-teman ya. Nah ini ada di ikan pertama ya teman-teman ya, sesuai dengan pembahasan kita bagaimana harga ikan Cana Maru di tahun 2024. Nah tugas kita sebagai keepers memang selayaknya merawat nih ikan dengan sepenuh hati ya teman-teman ya. Tapi nggak bisa dipungkirin ya teman-teman ya, nilai jual ikan itu juga biasanya nantinya akan mengikuti. Bahkan banyak juga ya keepers tuh yang mengeluh ya, ini harga pakan mahal sedangkan harga ikan ketika kita jual lagi itu harganya cenderung murah. Nah sebetulnya buat para keepers itu nggak ada masalah ya kalau misalkan memang harga pakan juga tetap mahal, terus juga tapi harga jual murah, karena sebagai keepers kita itu pasti merawat ikan dengan sepenuh hati ya. Dan yang namanya kita penghobi itu tidak ada patokan nilai berapapun. Kalau misalkan memang kita seneng, otomatis itu ikan akan kita bawa ya teman-teman ya. Tapi ini perlu digarisbawahi untuk harga Cana Maru ya teman-teman ya. Dan kalau teman-teman lihat ya harga Cana Maru seperti ini ya teman-teman ya. Ini harga size-nya kurang lebih 10-11 cm ya teman-teman ya. Ini variannya di red ya. Ini variannya di red, ikannya 10-11 cm. Kalau misalkan memang ikannya itu sudah bercabung seperti ini ya teman-teman ya, bercabung tuh, cabungnya rata tiap bar, terus juga barnya juga tebel atau kerang, ini juga otomatis harganya juga masih lumayan mahal ya teman-teman ya. Bahkan banyak juga penghobi yang nawar nih ikan dengan harga yang menurut gua kurang lah ya. Sorry, ini ikannya gue giniin dulu. Jadi menurut gue dengan harganya yang tidak relevan atau harganya terlalu murah, itu sebagai keepers ya gue cuma bilang ini belum gitu dengan harga segitu. Bahkan nih ikan tawaran terakhir pun sudah ditawar 200.000 dan belum saya lepas gitu, karena berbanding lurus dengan kita melihara, terus juga harga pakan dan juga harga bahan yang kita beli. Karena waktu beli pun red cuttingan ini tuh harganya lumayan mahal ya teman-teman ya dibandingin red barito, karena cuttingan yang ori pun lumayan mahal karena ikannya tuh berbentuk jarang ya teman-teman ya. Karena balik lagi sih kalau menurut saya ya ke supply and demand. Ketika supply-nya itu ikan banyak, terus juga permintaan juga sedikit, itu pasti supply banyak, permintaan sedikit, harga ikan otomatis akan turun ya teman-teman ya. Tapi ketika permintaan banyak, supply-nya sedikit, otomatis juga harga ikan tersebut akan tinggi ya. Balik lagi seperti kita bilang supply and demand. Ini ikan, permintaan untuk ikan seperti ini tuh menurut saya di 2024 masih lumayan banyak ya. Tapi pasarnya yang punya ikan seperti ini lumayan sedikit, makanya harganya menurut saya lebih stabil nih teman-teman untuk di varian red. Terus juga ikannya kecil tapi bercabung, menurut saya harganya lumayan masih bertahan, karena untuk pemain-pemain lomba atau victor kontes itu rata-rata tuh nyari bahanan tuh yang di bawah 15 cm, terus juga pasti di bawah 15 cm yang mempunyai bakat yang aduhai gitu ya teman-teman ya. Makanya
perlu digarisbawahi untuk ikan standar kontes dan juga untuk ikan standar display otomatis itu akan berbeda ya teman-teman ya. Nah ini akan kita bedah lagi di ikan selanjutnya teman-teman ya. Ini ada di ikan varian yellow, tepatnya di yellow sentarum, size-nya kurang lebih sekitar 17 cm ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihat ombyokan untuk yellow sentarum itu lumayan banyak ya teman-teman ya, bahkan gue pun juga banyak ombyokannya. Tapi untuk mencari kualitas cabung atau bunga di bawah size 20 cm tapi sudah bercabung seperti ini dan juga sudah berbunga seperti ini, gue rasa teman-teman tuh sudah berbunga dan juga sudah bercabung. Balik lagi ke supply and demand ya teman-teman ya. Jadi ini nggak banyak yang punya di bawah 20 tapi ikannya udah berbentuk banyak cabung-cabung atau bunga. Apalagi ini makanya kita mau fokusin di warna ya teman-teman ya. Tuh mau kita fokusin lagi di warna. Balik lagi karena menurut saya untuk size di bawah 20 cm terus juga warnanya bagus, terus juga mentalnya mungkin bagus, itu pasti dapat harga yang bagus. Karena apa? Karena supply untuk ikan yang speknya seperti itu menurut saya tidak terlalu banyak, tapi permintaan masih lumayan banyak untuk spek yang seperti itu ya teman-teman ya. Makanya balik lagi, kita itu sesuai dengan permintaan pasar. Jika misalkan memang pasarnya itu bilang wah YS harganya turun, Maru harganya turun, balik lagi turun kualitasnya seperti apa gitu loh teman-teman. Kalau misalkan memang kualitasnya seperti yang di garis bawahi, kualitasnya ada, itu pasti untuk ininya suppliernya juga lumayan sedikit atau tidak terlalu banyak, tapi permintaan juga lumayan banyak. Maka dari itu harganya cenderung lebih stabil kalau menurut saya ya teman-teman ya, untuk spek-spek yang seperti ini gitu ya teman-teman ya. Nah apalagi kalau misalkan teman-teman lihat di varian red itu harga cenderung stabil. Tapi balik lagi sekarang, ketika harga cana mulai jatuh, kita main di kualitas ikan kita yang akan kita jual, kualitasnya balik lagi seperti apa. Kalau misalkan memang kualitasnya biasa-biasa aja atau biasa banget, itu juga bisa teman-teman dapetin dengan harga yang biasa juga. Tapi kalau misalkan memang dengan kualitas yang oke, harganya yang murah, gua rasa sih itu lumayan jarang ya teman-teman ya. Kalaupun misalkan memang ada yang jual dengan kualitas oke, harga yang murah, mungkin itu orangnya lagi butuh uang atau gimana. Tapi kalau misalkan memang the real keepers nih ya teman-teman ya, tuh kalau teman-teman lihat tuh, untuk menjadikan cabung seperti ini dan juga pola fin atau dorsal seperti ini itu lumayan susah. Makanya untuk supply-nya dengan spek yang seperti ini agak sedikit susah juga ya teman-teman ya. Karena memang untuk progres menjadikan ikan seperti ini lumayan susah, karena ini juga nih kita tinggal latih mentalnya. Kalaupun misalkan memang ada ikan alam yang memang spekannya udah gahar segala macam, pasti harganya juga lumayan gitu teman-teman. Apalagi kalau misalkan memang ikan alam tuh biasanya itu ikannya tidak setel atau kurang setel ya teman-teman ya. Nah kalau misalkan memang ikan-ikan rawatan seperti ini biasanya akan cenderung lebih stabil di mental dan juga di lain-lainnya teman-teman ya. Nah balik lagi di ikan gue yang ketiga. Nah kalau teman-teman lihat nih ikan gue yang ketiga tuh, ini size masih di bawah 15 cm ya teman-teman ya. Tuh masih di bawah 15 cm. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat tuh, teman-teman lihat di cabungnya, ini kan size nya masih kecil loh. Tuh cabung bunganya, ini variannya yellow, tuh lihat cabung bunganya, fin dan polanya juga udah lumayan. Jadi balik lagi nggak begitu banyak yang ada ikan seperti ini yang cabungnya itu banyak atau berontok. Kalau misalkan memang barnya itu ini lebih rapi, mungkin untuk menaikkan nilainya itu bisa lebih tinggi lagi ya teman-teman ya. Nah ini makanya ikannya apalagi sedang kita latih nih mentalnya. Kalau misalkan seandainya mentalnya udah lumayan oke lagi, ini otomatis akan menaikkan nilai harga jualnya dari sini ikan juga ya teman-teman ya. Tuh kalau teman-teman lihat tuh cabungnya tuh udah bener-bener enak ya teman-teman ya. Tuh cabungnya enak, fin dan polanya udah lumayan berpola. Kalau misalkan kita lihat cabungnya dulu deh teman-teman, tuh cabungnya enak tuh, bahkan udah pada ngepot menyerupai kancing-kancing bunga tuh. Tuh kalau misalkan ada yang ngejual ikan dengan spek seperti ini dengan harga murah, nah itu mungkin teman-teman bisa beli.
oke, ikan seperti ini dengan harga 100.000 misalkan, tapi kan kita bisa ngelihat nih size-nya itu berapa. Kalau misalkan memang ikan masih udah cabung tapi size-nya 28, 30, menurut gue tuh udah biasa. Tapi kalau misalkan memang size-nya itu masih kecil, ini kan ikan masih kita latih dan masih kita gali lagi nih bakatnya, dan mungkin bisa lebih baik lagi gitu loh teman-teman ya. Tapi kalau misalkan memang ikannya sudah size 40 contoh, cabungnya sudah banyak, ikannya juga bentuk proporsionalnya juga sudah tidak karu-karuan, ya mungkin itu wajar kalau misalkan memang bisa dijual murah dengan alasan si ownernya sudah mulai bosan dengan ikan. Tapi kalau misalkan memang ikannya dengan spek yang enak dan dinilai harga ditawar murah, itu menurut saya itu bisa teman-teman sekalian tuh, teman-teman keepers bisa menahannya. Karena menurut saya balik lagi ke supply and demand, nggak banyak ikan yang bisa seperti itu gitu loh. Kalaupun misalkan memang teman-teman mau nawar murah, coba teman-teman cari lagi dengan spek yang seperti itu, menurut saya gitu. Oke teman-teman ya, nah ini ada oren riau dari Narpati Aquatic ya teman-teman ya. Ini kalau teman-teman lihat, barnya memang tidak beraturan ya, atau barnya itu tidak rapi lah istilah katanya. Tapi tetap di sini kita ngekip dan kita rawat dengan sepenuh hati seperti biasa yang ada di Narpati Aquatic ya. Ini ikan habis dari galon ya teman-teman ya. Size-nya juga masih under 15 cm, masih kurang lebih 14 cm. Nah, tapi kalau teman-teman lihat dari cabung bunganya tuh, cabung bunga dan juga ikannya ya. Ini ikan barnya juga tebel ya teman-teman ya. Nah, ini ya teman-teman ya, menurut saya ikan-ikan yang kita progres seperti ini harganya juga masih lumayan ada ya teman-teman ya. Karena barnya tebel dan juga cabungnya itu enak, otomatis mempunyai bahanan yang enak buat kita progres masih di bawah 15 cm. Itu menurut saya masih mempunyai nilai atau nilai jual atau daya tarik yang lumayan ada dibandingin size gede tapi bakatnya sudah lumayan tipis gitu ya teman-teman, dibanding size-nya masih kecil tapi bakatnya masih banyak layak yang kita kulik lagi gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat juga ini barnya tuh nggak simet, tapi kalau misalkan teman-teman lihat cabungnya udah pada enak nih teman-teman, tuh cabungnya udah enak, tuh barnya juga tebel, cabungnya udah pada solid. Nih ikan juga udah setel. Tadinya nih ikan abis progres galon, terus kita ganti air dan alhamdulillah nih ikan setel ya, atau lumayan setel juga. Jadi nih ikan sepertinya akan mau lanjut kita progres lagi, karena sayang banget dari segitu cabung-cabungnya udah enak nih teman-teman. Size-nya juga masih kecil, jadi masih bisa kita gali potensinya dan juga kita progres ulang lagi gitu ya teman-teman ya. Balik lagi ke si harga. Kalau misalkan memang dapat bahanan yang enak buat kita progres, saya pikir harganya itu lumayan mahal juga kita masih worth it, atau kita masih bisa berani untuk membelinya dibandingin size besar untuk cana maru tapi bakatnya sudah mulai terlihat macet atau mandek gitu ya. Karena kan banyak tuh size besar, cabungnya masih polos, bunganya nggak ada, ikannya kegemukan, barnya hilang. Nah, balik lagi sih dari si bahan, karena bahan-bahan yang enak itu pasti akan melahirkan bakat-bakat yang hebat juga gitu loh teman-teman ya. Oke teman-teman ya, barusan penjelasan singkat aja, nanti mungkin bakal gua bikin lagi yang part 2 nya. Sementara untuk pembahasan dari supply and demand-nya dulu aja teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton konten ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga di check out produk-produk Narpati Aquatic. Terus juga dibeli produk-produknya supaya channel ini juga bisa berkembang terus ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Semoga kalian sehat terus, bahagia terus, banyak terus rezekinya, and see you next time ya teman-teman.